Jadi ceritanya anime Jika Kuraku bagian 2 bakal ngelanjutin cerita Gabi si psikopat ansos dingin yang taunya malah bucin sama sang istri. Sampai rela ngebolang di Pulau Nusa Kambangan tarung lawan para titan sampai jadi gogon tunjang supaya dapat ramuan keabadian buat ketemu lagi sama Ayang. Ya Ayang, mau sun boleh? Boleh. Bangun goblok, wanjing. Melanjutin kemarin gak bisa giri yang hampir ketemu Tuhan, kini mereka menemukan desa kematian. Mereka heran kok bisa ada perkampungan di pulau yang gak ada orang. Mungkin kita bisa looting empor di sana. Halu. Gak lama Gabi ngeliat orang yang ngintip mereka. Digaslah sama si Hampa soalnya curiga. Pas kekejar dan tudungnya kebuka ternyata Kawaii. Sayangnya si bocil punya pawang sebuah monster yang ada si Groot. Bukan kocak, itu udah si Enti. Malah debat si Meki buruan kejar si Loli. Tapi kan ada Mon makan nih monster. Si Kunoichi dan Senta bakal ngatasi si monster dengan nyuri Jiha minum sesuatu yang membuatnya belumuran lendir. Sementara Gabi Sagiri ngejar si Loli yang hebatnya bisa parkur atau ngebanting Gabi ke tanah dengan mudah. Sagiri juga yang dari tadi nawarin Kinerjoy mau diulti sama si Loli, tapi untungnya ada Gabi yang bisa nahan. Walaupun bocil ternyata kekuatannya gak manuk akal. Gabi yang udah muak dengan semua ini padahal ia cuma ingin ketemu sama sang istri. Akhirnya marah lalu narik akar pohon buat ngiket si Loli di atas pohon. Hehehe, kena kau. Dia gak bakal segan-segan buat ngelakuin yang iya-iya ke si Loli. Lah nangis. Ya nangis lah ngelihat muka kau kayak Om Burhan. Cup cup cup, udah ya deh nangisnya, nanti Om Burhannya biar kakak yang pukul. Padahal Om Burhan jomok kan. Balik lagi ke si Kunoichi dan Senta yang udah ngalahin si monster. Gabi Sagiri yang udah dapat si Loli niatnya mau ngeinterogasinya, tapi tiba-tiba si monster bicara dan nawarin mereka mau makan gagan. Hah? Emang gue cewek apa? Mandi deh mandi. Ye asik bisa mandi. Tumben monster ada yang baik. Mungkin dia mau nyalek. Pas sampai di desanya mereka bingung kok bisa ada rumah tapi gak ada pintu. Di desa ini juga cuma ada si monster sama si Loli, sedangkan warga desa lain udah meninggal 1 abad lalu. Di sana juga mereka langsung santai-santai. Si monster yang namanya Hoko juga ngasih makanan. Mari kita berkawan soalnya aku punya ini. Wah, tempe goreng Dit, ini gimana Dit? Adit saha. Kalau buatmu nih nasi lemak. Nasi lemak? Mana ikan bilis dia? Ikan bilis kau sorok celah pantat mak engkau ke? Bodohnya bangsatnya kau. Nasi lemak lubang pantat mak engkau. Ikan bilis pun kau tak mampu nak bagi. Gabi yang gak mau banyak basa-basi langsung nanyain keberadaan buah keabadian. Dijawab oleh Hoko yang nyatanya itu bukan buah melainkan ramuan yang disebutan, yang letaknya berada di Horai, tepatnya di tengah pulau. Hoko juga bilang ramuan itu dijaga oleh dewa mereka bernama Tencent, yang salah satunya yang ditemui Chobei Toma yang lagi pada les biola. Wah, ada tamu, mau main bareng gak? Ya mau. Tapi sebelum itu dewa yang satunya malah anjing transformer. Mau ditebasi gimana juga mereka gak bakal bisa mati soalnya bisa regenerasi. Chobei Toma sebagai manusia biasa ya jelas kewalahan dan bahkan mereka dibuang ke lubang buat jadi tumbal kayak yang lain, yang nantinya mereka jadi sumber utama buat ramuan Tan. Itulah mengapa Hoko secara sukarela memberi informasi ini secara cuma-cuma karena ia yakin Gabi dan kawan-kawan pasti bernasib sama kayak yang lain. Merasa diancam, Gabi langsung nodong mereka. Sabar atuh besti, gak boleh gitu sama Loli. Bener juga, dia kan wifi di anime ini. Buat ngebuktiin omongannya, si Bonsai langsung kasih testimoni, yaitu tangannya yang bisa tumbuh lagi kayak seperti ini. Bagaimana dengan ini? Atau ini? Hoko yang punya Genjutsu Sales berhasil membuat mereka percaya. Merasa gak ada yang harus ditanya lagi, kini giliran Gabi yang mau mandi sembari ditemani Sagiri. Pas sampai di pemandian, Gabi ngeliat si Loli, BTW namanya Mei. Mei yang ngeliat itu ya jelas nangis, tapi Gabi malah santuy-santuy aja dan bahkan malah buka baju. Soalnya ia penganut kesetaraan gender. Wow, gede juga. Ngeliat Mei kayak orang gak keurus, ditambah lagi punya luka segede
Gaban. Akhirnya mereka mabar. Sagiri ngajarin Mei tutorial mandi supaya gak remedial. Boy boleh ikutan gak? Ya enggak kocak. Sagiri pun mulai memperkenalkan Mei dengan skincare yang membuatnya glowing bagaikan duta Pantene. Gabi yang ngeliat mereka jadi keinget momen mandi sama si Ayang. Hey, aku tuh udah tumbuh jam gak usah dimandiin apa? Gak apa-apa, ini kan tugas babu rumah tangga. Ya gak gini juga lah. Bur, jangan sok polos bisa. Nah, dengan ini gimana kalau kita ngelakuin adegan daujin? Gak usah yang aneh-aneh bisa, kita nih ada di YouTube. Pas beres mandi aja mereka masih romantis-romantisan. Kayak Gabi nyuruh istrinya buat gak nutupin lukanya. Soalnya ya cantik apa adanya. Bener-bener keluarga yang sama wa. Itulah mengapa Gabi bisa kasih wejangan ke si bocil buat gak insecure dengan lukanya. Soalnya laki-laki tidak pernah mandang fisik. Yang bener. Ngelihat itu Sagiri yakin bahwa Gabi itu orang baik yang jadi jahat karena lingkungan. Template Joker banget gitu. Balik lagi ke Tenja Nuruga yang ada di pantai buat cari jalan pulang. Sialnya mereka malah ketemu salah satu dewa. Mau kabur ya tinggal di Piu. Bro, aduh terkapar. Tapi Tenja yang gak nyerah milih kasih perlawanan. Biasa yang ngebuat si dewa jadi Lego dan membuat mereka bisa Nundayo. Mau kabur sih gimana juga si dewa pasti bisa nyusul dan pelan-pelan pas supir. Aduh, sempat terpojok namun untung ada Wush. Ternyata itu si buta dari gua Jepang. Dia namanya Sion, guru dari Tenja. Merasa udah aman mereka cerita-cerita. Sion sebenarnya mau balik juga habis jagal penjahat yang ia jaga. Tapi ia ngerasa gak ada jalan pulang dari pulau ini. Jadinya ia nyariin teman buat diajak balik. Sama saya aja sensei. Boleh, tapi aku mencium aroma anak anjing di sini. Tenang dulu napa, dia cuma maling singkong jadi gak bahaya. Berapa kali aku cakap semua penjahat harus disikat kecuali pejabat, orang berduit atau orang nyolak uang rakyat. Apa jangan-jangan kamu suka sama dia? Wait, kok sensei bisa tahu dia cewek? Ya jelas sensei punya penglihatan tajam. Bercandanya gelap anjir. Tapi sensei aku berniat nikahin dia. Hah? Sejak kapan kau jadi pedo? Terlebih lagi lihat dia tuh jawir. Perbincangan itu harus terhenti soalnya si dewa datang ke sini. Yang sekarang ia berhasil ngelukain Sion. Gak ada pilihan lain, kini Tenja yang mau nyerang. Serangannya 100% hit kena angin. Malahan Tenja diberi akupuntur yang ngebuatnya terkapar dan dipastikan 100% bakalan masuk lobby. Sebelum mati mari kita flashback dulu lah biar kayak anime sebelah. Dulu Tenja terlahir dari keluarga pinggiran kota yang nunggu bantuan BLT dari pemerintah. Jelas dengan kondisinya begitu ya dianggap rendah sama orang-orang. Kesehariannya cuma maling nasi di warung Padang Jepang atau malak orang sekitar. Sampai suatu ketika ia gak sengaja berurusan sama samurai yang jadinya ia bergelut di sebuah gang. Gak diduga ternyata Tenja yang menang. Kejadian itu dilihat sama Sion yang langsung mungut dia buat diajarin teknik berpedang. Awal-awal ia juga gak betah soalnya banyak aturan yang harus ditaati. Gak cocok lah bagi dia sebagai freeman sejati. Sion juga bakal ngebebasin Tenja jika berhasil ngehit dia satu kali aja. Tapi kenyataannya serangannya miss semua. Karena udah muak ia berniat kabur tapi berhasil kepergok penjaga lain. Si penjaga ngajak Tenja jalan-jalan sambil ngasih tahu alasan Sion mungut dia. Yaitu karena Tenja mirip dengan temannya yang keluar sebelum S3 karena pengen jadi pengusaha. Tapi berhubung ia bukan anak orang kaya, hasilnya ia malah jadi pengangguran dan ngelakuin kejahatan. Alhasil dia harus dijagal sama Sion sendiri. Itulah mengapa Sion rela ngelakuin ini semua supaya Tenja gak bernasib sama. Ngedengar itu Tenja mengurungkan niatnya dan bertekad buat menjadi kuat. Itulah alasan mengapa sekarang ia mati-matian ngelawan dan nyuruh senseinya buat lari demi bisa nyelamatin Nurugai. Sementara dirinya terus ngehantam-hantam si dewa supaya mereka bisa ngejauh dari sini. Meski ujung-ujungnya Tenja jadi killing spear si dewa. Balik lagi ke party Gabi yang kongres masalah misteri pulau ini. Karena gak nemu jawaban sama sekali, akhirnya mereka turu. Gabi yang gak mau nunggu mereka buat rencana dulu, akhirnya milih maju sendirian aja. Sampai ia ketemu hutan yang isinya ras hoko semua, tapi ia gak peduli dan terus
Sampai ia nemu sebuah gerbang. Gabi yang udah sampai di Horai langsung ketemu dengan si Dewa yang hidup lagi capek-capeknya malah ketemu gawean lagi, anjing lah. Si Dewa yang bad mood nyuruh Gabi pergi aja, tapi Gabi yang kepoan terus nanya-nanya sampai mereka pada baku hantam. Gabi yang punya skill Banaspati ya jelas bisa bikin si Dewa kewalahan dengan tak. Bahkan Gabi bisa bikin dia jadi Fiesta. Sempat ngira si Dewa kalah tapi sakit. Ngebuat Gabi terpental, tapi serangan barusan ya bukan apa-apalah bagi si Hampa. Si Dewa yang masuk ke mode batang jadinya pertarungan mereka mulai imbang. Gabi yang terus overthinking gimana cara bisa menang ngelawan makhluk yang kebal hukum alam. Tapi ada satu serangannya yang ngebuat si Dewa, aku butuh medkit. Si Dewa balik lagi ke mode kacang, sadar lawannya overpower. Ia ngeluarin rasainggan anak pejabat yang bikin Gabi babak jelas. Karena terus-terusan kena rasainggan, Gabi jadi keinget Ayang yang menantinya pulang. Jadilah ia kesurupan sigit rendang yang pastinya semua rintangan bakal dilalui dengan terobos lah anjing. Sampai adu jotos-jotosan, tapi Gabi yang kecepatan berhasil nge-Wing Chun si Dewa sampai berantakan. Masih belum nyerah, tiba-tiba tubuh si Dewa ditumbuhi bunga-bunga yang ngebuatnya evolusi yang jadi monster tumbuhan. Serangan si Hampa jelas bukan apa-apa bagi dia. Situasi ini diperparah dengan tubuh Gabi yang ke limit yang membuat tulangnya pada menjerit. Jadinya ia terus-terusan diserang sampai ke respawn kekayangan ditemani si Ayang. Ayang mimpi buruk lagi ya. Gabi sih cuma celingak-celinguk bingung apakah ini beneran asli atau cuma mimpi. Sini aku buatin teh dulu biar kamu gak halu. Tapi Gabi langsung sadar bahwa ini cuma halunya aja, yang realitanya ya sekarang mau dipiting si Dewa. Tapi tubuhnya yang udah dikoding buat automatic ngelawan berhasil ngelukain si Dewa tuk terakhir kali. Tapi lagi-lagi berkat plot armor yang tebal, tiba-tiba si bocil datang lalu toli anjing. Sagiri yang udah tahu Gabi pergi kemana akhirnya mau nyusul, tapi si Groot bilang, emang cewek bisa baca map nanti nyasar loh. Bener tuh, mending santai enjoy kalem santuikan dulu, lagian dia MC jadi gak butuh figuran kayak kita. Tapi si pohon bersedia buat jadi target mereka, soalnya ia juga mau nyari Mei yang nyusul Gabi. Di perjalanan Hoko cerita tentang dewanya Tencent yang ternyata boy band dengan member 7 orang. Mereka emang suka happy-happy yang sekarang aja lagi ngeteh layaknya bangsawan. Mereka juga lagi ngerumpiin soal, aku sih suka jadi cowok biar bisa ngecas sana sini. Kalau aku mah mending jadi cewek biar bisa jadi wifi. Cih, percuma jadi wifi tapi bisa ditethering sana sini. Dasar anak TKJ. Tiba-tiba datang pimpinan mereka yang bilang mereka harus hati-hati soalnya para manusia yang dikirim kali ini punya plot armor semua. Bahkan salah satunya bisa bikin dewa ini kayak gini. Jadilah mereka harus Puri Indonesia. Solid. balik lagi ke si bonsai yang udah sampai di Horai. Hoko cerita pohon yang di sini itu sebenarnya warga desa yang dulunya manusia yang berubah karena pakai sel Hashirama. Bahkan anak Hoko juga jadi korban yang sekarang jadi pohon. Untungnya Hoko masih punya kesadaran, jadilah ia bisa ngejelasin kekuatan dewanya yang disebut Tao. Ya mirip-mirip Cakra di anime Anak Pejabat. Sentai yang ngedengar cerita Hoko mulai punya teori sendiri bahwa di pulau ini tidak lain tidak bukan dibuat oleh seseorang. Dari budaya agama yang dijadiin nano-nano, bahkan nama dewa mereka kayak nama Chin. Maaf malah spoiler. Santai aja, kan ini juga konten spoiler. Tapi itu kejauhan goblok. Di tempat lain Sion sendiri sekarang lagi wush slep. Sensei ajarin aku main pedang. Mana bisa kocak, lu kan cewek. Bukan pedang itu goblok. Oh jelas gak bisa. Ingat kamu tuh jawir. Kalau bisa main pedang nanti Jawa makin OP dong. Tapi sensei, aku mau balas dendam ayangku. Ngeliat Nuruga yang mohon-mohon, si sensei akhirnya ngajarin dia. Pertama-tama pegang pedangnya dengan 2 tangan, lalu tangan kanan gerak maju mundur. Habis itu si anjing malah ngocok. Tiba-tiba ada monster muncul, tapi sing. Lakukan itu 5 kali sehari maka kamu bakalan pro. Baik sensei. Di tempat lain Gabi yang udah sadar tiba-tiba didatangi si samurai. Langsung pada tatap-tatapan buat baca gerakan lawan. Tapi dipisah sama Puci, soalnya yang mereka butuhin sekarang cuma informasi dari Gabi. Sadar Gabi gak bisa menang lawan mereka. Terlebih lagi musuh utamanya si dewa. Akhirnya ia
nawarin kerjasama aja dan bersedia buat ceritain semua yang terjadi. Apa? Ada dewa yang bisa jadi Transformer? Jadi dia punya titit sama Meki. Si samurai yang punya ambisi buat ngalahin Himura Kenshin jelas tertariklah dengan kekuatan si dewa dan bersedia buat kerjasama. Gabi juga ngenalin mereka sama Mei yang tiba-tiba jadi remaja. Selain itu, ia bisa bicara. Babi Maru? Hah? Kenapa kamu jadi gini? Kemana imutnya si Loli? Gak lupa Gabi juga nanya cara ngalahin si dewa yang dijawab sama dia. Tao, panjang, pendek, kuat, lemah, digesek. Apa pikiran gue yang ngeres? Apa dia emang lagi ngomongin kon? Belum habis ngejelasin tiba-tiba mereka diserang monster yang dipimpin biksu kelabang sama biksu butterfly. Tenang Cil, selama kamu di pangkuan Om pasti aman. Om peot. Dengan mudah mereka ngalahin para keroco sembari Mei ngejelasin tentang Tao. Ini Tao bukan? Dame. Buk. Kalau yang itu dame. Lu maunya apa anjing? Gabi yang penasaran sama kekuatan Mei terus natap sinis ke dia sampai Mei nangis dibuatnya. Hei kamu jelek, sadar diri, gak ada orang yang mau ngewe sama kamu. Sorry aja, gue udah punya istri daripada lu yang masih senam 5 jari. Sembarangan, gue udah punya 8 istri ya di Harvest Moon. Di sela pertarungan tiba-tiba pimpinan mereka nyerang soalnya mau rebut Mei dari mereka. Si kelabang ngejelasin bahwa Mei itu sejenis sama Tencent. Kaget dong Gabi dan kawan-kawan, tapi mereka gak peduli dan tetap pasang badan. Walaupun ujung-ujungnya kewalahan soalnya si monster punya tenaga dalam. Ketahuanlah alasan para monster ini mau nangkap Mei soalnya demi menyempurnakan Tao mereka. Si kelabang ngejelasin demi bisa menguasai Tao ada 5 tahapan latihan yang harus diselesaikan. Salah satunya yaitu hubungan. Kalau buat dewa mereka Tencent jelas bukan halangan soalnya bisa jadi Transformer. Beda sama mereka yang harus cari lawan main. Untuk Mei sendiri meski sejenis Tencent tapi ya ada kelainan yang ngebuatnya gak bisa ke mode batang. Itulah alasan Mei dikeluarkan dari Horai karena ia gak mau terus-terusan jadi lawan main mereka. Ngedenger itu Gabi marah lah. Berani-beraninya mereka nge-treat cewek layaknya barang. Seketika Gabi masuk ke mode Banaspati. Si monster juga masuk ke mode siluman. Dia ngebuat serangannya gak mempan, tapi berkat kesabaran mereka, Mei akhirnya bisa ngebuat Gabi mengerti dengan Gabi yang udah bisa ngeliat Tao dengan lincah ngindarin serangan mereka. Mau dipukul sekuat tenaga ya tinggal dielus lalu. Piu! Wush, bak, bu. Dengan kerja kelompok yang kompak, akhirnya mereka bisa ngalahin para monster sangean ini. Di tempat lain, Chobei Toma yang masih sadar berhasil keluar dari lubang tumbal, tapi mereka gak bisa santai-santai soalnya ada monster yang nunggu mereka. Si monster awalnya nyuruh mereka nyerah aja, tapi Chobei yang gak terima kalah di pertarungan sebelumnya mau nyoba ngelawan bawahannya Tencent yang sama-sama bisa regenerasi. Cuman kali ini Chobei yang udah beli immortal mau dicerot sampai mati, Chobei bisa respawn lagi. Si monster juga kaget loh ngelihat dia yang punya Tao gede mau diserang berkali-kali atau dibakbuk. Akhirnya si bandit bisa ngehantam si monster dengan beberapa adaptasi. Sambil ngelihat si monster, kini Chobei bisa nguasai Rasengan anak pejabat dan ngalahin si monster. Beralih ke Sagiri yang udah masuk ke Horai. Di dalam sana mereka udah disambut sama si dewa yang langsung ngebelah Hoko. Ngelihat itu si Kunoichi juga mau nareun dayo, tapi mau kemana atuh buru-buru, sini main sama aku dulu. Si Kunoichi ditahan sama para bot yang sedangkan si dewa ngejelasin kesalahpahaman yang terjadi kayak Hoko dan para warga di sini yang diprank sama mereka selama ini. Atau ramuan keabadian yang cuma hoak belaka. Ramuan Tan juga sebenarnya gak bisa dipakai sembarang orang soalnya bisa ngubah mereka jadi tanaman. Kaget dong Sagiri ngedenger itu. Perjuangan mereka ke sini ternyata sia-sia. Terlebih lagi di tempat ini para manusia dijadiin eksperimen mereka. BTW kami beli pulau ini dari lah kok hilang. Yuzuriha akhirnya bisa ngelepasin diri sekaligus nyerang si dewa. Mau kabur tapi gak semudah itu Perguso. Si dewa tiba-tiba respon lagi dan nyerang si Kunoichi dengan botnya. Lalu ngebuat Sagiri terpental. Si dewa kagum ngeliat si Kunoichi yang punya susu Tao yang lumayan gede. Tertarik aja gitu ada manusia
biasa yang bisa ngegunain teknik Tao. Ditawarinlah kerjasama buat si Kunoichi biar bisa kayak mereka. Jelas ditolak lah karena ia gak mau jadi Transformer dan malah nyerang balik. Mau ditebasi gimana juga atau diikat lendir kenikmatan yang mengandung asam dari si Kunoichi sampai meleleh pun ya gak ngaruh apa-apa. Soalnya bisa balik lagi kayak semula. Meski udah diserang barengan pun mereka tetap kesusahan. Gak kena weh. Ngeliat keopean si dewa, Sagiri minta saran dari Hoko yang masih hidup. Hoko bilang sumber kekuatan dewanya ada di pusarnya. Jelas langsung dicoba Sagiri dong dengan ngelempar pedangnya yang langsung nebas si dewa. Tapi tetap aja sia-sia soalnya butuh tahu yang gede buat ngelukain si dewa. Sedangkan Sagiri punya seemprit doang. Tapi tiba-tiba Sagiri ngeluarin teknik pernapasan anime sebelah. Namun sayang gak ada efek GG-nya. Tapi itu bisa ngelukain si dewa dan ngebuatnya gak bisa regenerasi lagi. Sagiri ngerasain aura si dewa yang mirip sama Gabi dan si raksasa yang dikalahinnya kemarin-kemarin. Jadinya ya pede aja bisa nebas si dewa. Si merah juga sadar si samurai bisa ngebuatnya mati. Jadinya yang ngeluarin jurus orang yang dikejar Petrus. Shoo! Yang langsung nyerang Sagiri tiba-tiba. Untungnya bisa ditahan sama Yuzuriha. Hah, jok SMP mana main. Mau ditebas saat itu juga si dewa masih bisa ngelawan dengan merintahin botnya atau nyopotin tangannya supaya bisa lepas. Tapi untung ada Senta yang bisa nebas dua tangan sama dua kakinya. Udah kayak gini juga si dewa masih bisa ngindar dengan terbang kayak kuyang. Lalu masuk ke mode raja jalanan buat nembakin gelembung ajaib yang ngebuat mereka retreat dulu. Adi tolongin, Adi tolong. Kondisinya diperparah lagi soalnya Sagiri udah ke limit. Tapi si Kunoichi kasih bab ke Sagiri biar semangat lagi soalnya ia gak mau mati di sini. Yuzuriha langsung nyerang lagi dengan ngikat si dewa, dibalas dengan serangan beruntun. Yuzuriha yang masih bertahan narik si dewa dengan sekuat tenaga lalu ngebanting dia ke tanah. Sagiri yang ngeliat itu langsung maju. Si dewa yang mau kabur berhasil dipeluk dengan mesra sama Senta yang ngebuatnya gak bisa kemana-mana dan slash. Tubuhnya terbelah dengan sempurna. Merasa masalahnya udahan, mereka rebahan dulu sambil cerita-cerita. Sagiri penasaran kenapa Senta jadi seberani itu. Padahal dulu ya dikit-dikit minta tolong sama Adit. Dennis ceritalah ternyata ia suka sama Yuzuriha. Suka sikapnya yang rebel dan keterbukaannya membuatnya nyaman. Di tempat lain Gabi yang udah ngalahin semua monster masih bingung mikirin Tao. Ia udah bisa ngeliat tapi belum bisa ngegunainnya. Sampai-sampai Gabi pingsan soalnya terlalu banyak make Tao. Bersamaan itu juga di tempat Yuzuriha, ia heran ngeliat tubuh si dewa yang, "Hey guys, siapa yang nanam kucubung di sini?" Tiba-tiba tumbuhan itu nyerang si Kunoichi. Dengan cekatan Senta nolongin, tapi naas ia yang kena, yang ngebuatnya jadi bunga. Ngeliat si dewa berubah jadi monster tumbuhan, Sagiri dan si Kunoichi mulai pasrah hingga mereka mau diserang. Tapi untung datang si buta dari gua Jepang yang nolongin. Sion nyuruh Nurugai buat bawa para ciwi ini retreat dulu, sementara ia bakal solo ngelawan monster ini. Perkara mudah buat dia, walaupun gak bisa lihat, Sion bisa ngedetek aura si dewa. Alhasil ia bisa ngindarin semua serangannya. Set. Si monster ngeluarin gelembung Atlantis juga, Sion bisa nyerang balik dengan ngelempar pedangnya sampai nancelap. Habis itu ditendang sampai mental, yang ngebuat si dewa kewalahan. Tapi itu gak lama, tiba-tiba tubuh si tunanetra muncul bunga-bunga. Soalnya kena goresan dikit aja dari suntikan vaksin 9 cukup ngebuat orang jadi tanaman. Kalau udah gini ya tinggal dicabut paksa aja sama dia, yang jadinya ia pendarahan. Para ciwi yang ngeliat itu jadi khawatir dan mau nolongin, tapi apa daya mereka yang kelelahan gak bisa apa-apa. Yang untungnya ada Nurugai yang nyemangatin mereka dengan pelukan. Gak disangka cara itu bisa ngeseri tahu mereka. Habis ngecasnya udahan, mereka langsung ke medan pertempuran. Jangan mati ya supaya dapat season 2. Gak lupa mereka pakai OOTD biar gak kena sarang yang dibuat dari lendirnya si Kunoichi. Jilatin yang bawah juga dong. Hah? Mau mati kapan lu? Bagi-bagi tugas lah mereka, kayak Nurugai Sagiri yang jadi umpan, sementara Sion disuruh nyerang dari belakang buat nyerang kelemahannya si dewa. Tapi itu gak mudah soalnya si dewa terus nyerang dengan membagong buta sampai-sampai nembakin laser pula. Tapi Sion berhasil ngindarin itu semua dan berhasil nebas dua kakinya. Melihat si dewa yang jatuh ke tanah, Sagiri Nurugai gerecep nahan dua tangan
tangannya. Kesempatan itu dipakai Sion buat lari ke si tanaman. Dengan skill Hayabusa dan dendamnya, Sion berhasil sampai di atas si monster. Lalu ia memfokuskan kekuatannya ke pedangnya sampai ia mau nebas si monster, tapi sempat ragu soalnya ia gak ngerasain apa-apa di tubuhnya si tanaman. Tapi untung ada Sentai yang beritahu kalau si dewa berubah jadi tumbuhan, kelemahannya juga pindah yang sekarang jadi putiknya. Seketika Sion ngeluarin pernapasan Tanjiro dan nebas putiknya dengan gaya. Putiknya kebelah jadi dua yang isinya halo. Seketika dari sana muncrat sirup marjan yang ngebuat si monster hilang. Area sekitar juga jadi taman bunga lawang karena cairan si monster tanaman, yang menandakan mereka udah menang. Tapi mereka gak bisa senang-senang soalnya Senta udah gak bisa ketulungan. Keterbatasan medkit membuat pendarahannya gak berhenti-henti. Sadar si kacamata bentar lagi mati. Si Kunoichi bilang, ya malah mati, mau diceritain flashbacknya gak? Diceritain lah biar ada kasihan sedikit. Senta dulunya punya impian jadi seniman, tapi ia terus dipaksa-paksa buat jadi samurai. Soalnya ya keturunan dari klan Yamada. Udah mah dipaksa ngelakuin yang dia gak suka, disuruh bunuhin orang pula. Makin bencilah dia sama klan Yamada, tapi apa daya, Dennis cuma bisa ngikutin kata-kata Adit aja dan ngelupain semua mimpinya. Tapi seenggaknya ya bisa mati dengan tenang di pelukan orang tersayang. Dari semua kejadian yang mereka lalui, Sagiri bertekad buat keluar dari pulau ini dan berjanji gak bakal ngebiarin mereka mati. Mau itu penjagal ataupun kriminal, mereka harus kerjasama biar bisa bertahan hidup. Untuk sekarang mereka cari tempat aman dulu. Setelah ketemu mereka ngebahas tentang, woi dengerin dulu woi, kita butuh semua informasi buat ngelawan member sungut lele kayak tadi. Ternyata monster kayak tadi bisa mati kalau terus-terusan diserang sama Tao. Tapi sayang, Tao manusia biasa kayak mereka gak bisa dipakai terus-terusan soalnya bisa mempercepat kematian. Ditambah lagi katanya ramuan keabadian tuh gak ada. Sagiri sempat gak percaya soalnya Gabi pernah cerita tentang Pak Kadesnya yang gak bisa mati. Dibantahlah sama si Kunoichi, mungkin itu cuma halusinasi, semacam genjutsu yang sering dipakai Shinobi buat memperbudak pengikutnya. Ia juga mempertanyakan apakah istrinya Gabi itu beneran ada atau cuma ilusinya aja, supaya Gabi mau ngejalanin misi ini. Dan nyatanya Gabi yang udah siuman mendadak gak inget apa-apa semua hal yang ia lalui di pulau ini. Bukan itu aja, Gabi juga gak inget sama istrinya dari wajah ataupun namanya. Ia balik lagi ke setelan pabrik sebagai Gabi si hampa. Bahkan ia udah ada niatan buat bunuh orang di depannya. Gabi yang insomnia jadi penutup alur cerita anime Jikakuraku season 1. Masih banyak misteri yang belum keungkap, kayak eksperimen apa yang dilakuin para member sungut lele di pulau ini. Dan apakah istrinya Gabi itu asli atau cuma genjutsu Itachi. Tapi yang paling penting, apakah mereka bakalan bersatu jadi member pitolak jomok buat ngalahin para member sungut lele? Semua pertanyaan tadi bakalan kejawab di season 2-nya nanti.